Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Saya yang menyambut semua kita, katakan sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu seneng gak kalau misalkan ada pribadi yang begitu mengasihi kita? Sayang sama saudara, seneng gak? Amin. Kita punya satu pribadi yang luar biasa, Tuhan Yesus. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi setiap kita. Dia terima kita apa adanya. Malam ini kita semua ada di sini semua karena kasih Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan kita. Kita mau kembali mengasihi Tuhan. Membalas cintanya Tuhan. Yang mau katakan amin? Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Sebab Engkau lebih dulu mencari kami. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Sebab Engkau lebih dulu ya Tuhan berkorban buat kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Mendapat kasih yang begitu besar. Tidak ada ciptaan yang Kau ciptakan, yang Kau kasihi seperti Kau mengasihi kami. Oleh karena itu malam ini kami berkata, Tuhan, tidak ada pribadi lain yang kami cinta, yang kami kasihi lebih selain daripada-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami berseru memanggil nama-Mu, Engkau dengan setia menyertai, mendampingi, menolong, mengangkat kami bila kami jatuh. Kami mengasihi-Mu, kami cinta Kau. Jamaah dan lawat bawa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Malam ini bukan malam yang biasa. Malam hari ini bukan KTM yang biasa. Tapi malam hari ini kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti seorang Maria yang berjumpa dengan Yesus. Seperti seorang Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Seperti Sakeus yang berjumpa dengan Yesus. Dan mereka semua mengalami perubahan dalam hidup. Demikian kami malam ini. Kami datang, kami mengasihi. Roh Kudus lawati jamaah setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Yang siap menyembah, memuji Tuhan dengan luar biasa, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Panggil Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Cepat saja katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Oh, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Meskipun badai silih, karena Engkau lebih dulu Tuhan cinta kami. Yuk sama-sama panggil Abba. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Tidak ada lagi batas. Mari panggil Abba. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba. Saat Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah pemisah itu telah dihancurkan. Ya Abba, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari angkat tanganmu. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba
kami dibuka hati saudara. Dengan segenap hatimu, mari menyembah. Dengan segenap jiwamu, mari menyembah. Haleluya. Abba Bapa, kami panggil namamu, kami serukan namamu Abba. Kau penyedia buat hidup kami, ya Abba Bapa. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada pribadi seperti-Mu Bapa. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Hiralalabaya syada. Hiralalabaya syade. Mari alami kasih kuasa Abba Bapa. Kami rasakan Tuhan, Engkau hadir Yesus. Kau hadir di sini. Kau lawati hidup kami. Bersinarlah Tuhan, terangi setiap jalan-jalanku. Haleluya mari menyembah dalam roh. Tidak ada yang lebih hebat daripadamu. Tidak ada yang lebih besar daripadamu Yesus. Kau terbesar Tuhan. Hiralalabaya se, hiralalabaya syambe. Bumi dan surga menyembahmu. Alam semesta menyembahmu.
Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Dahsyat luar biasa, lebih lagi berkarya Tuhan. Jesus. Ralabaya, 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 ralabaya. Mari sama-sama katakan Your glory. Is tangibly displayed. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, Your glory. Glory is tangibly displayed. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory. Oh, Your glory is tangibly displayed. Lord, you're doing something great. awaken. Awaken supernatural faith. Say, oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest Himself. Yahweh, Rapha, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest Himself. Mari angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Amen. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. Will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Yahweh will manifest Himself. Will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Yahweh will manifest. Jireh, Will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. mari angkat tanganmu, panggil nama Tuhan. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai,
Adonai will manifest. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, Yahweh. Panggil nama Tuhan Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Apapun musim hidupmu, mari panggil nama Tuhan. Mari izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Oh, mari terus menyembah sampai rohmu mengalami kelepasan, sampai rohmu mengalami pembebasan, rohmu mengalami pemulihan. Oh, rohmu mengalami kemenangan. Oh, rohmu diurapi. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, bersama kami, siapakah lawan? Jika Allah semesta alam, Tuhan segala Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kiralah bayaralah bayash, kuasamu mengalir, kuasa yang tak terbatas mengalir. Mari buka hati saudara, izinkan Tuhan melawat hidupmu malam ini. Haleluya, mengalir. Oh, kau mengurapi kami Tuhan, seperti oh kau mengurapi murid-muridmu di lautan Yerusalem ya Tuhan. Roh Kudus, haleluya, bahkan penuhkan minyak kami Tuhan. Oh, supaya kami jadi 5 gadis yang bijaksana ya Tuhan. Haleluya, yang selalu berkobar buat Tuhan. Kiralah baya shandara baya sande. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih, kau selamatkan kami, kau tebus kami, kau angkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kau sayang kepada kami. Terima kasih, terima kasih.
penuhlah sukacita kami itu. Sebab Engkau Allah yang heran, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hadir dalam hidup kami, tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kita yang bersukacita, sama-sama katakan amin. Katakan amin dengan sukacita, katakan amin dengan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ada sukacita malam ini, amin. Karena Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa tinggal dalam hidup kita, amin. Kasih jabat tangan minimal 10 orang keluar dari bangku nyaman saudara. Amin, katakan, oh haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Katakan dengan kuat. Walau banyak rintangan, Ada amin. dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi Untuk kapan saudara? selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Saudara, sebentar. Ini badai menerpa, saya mau lihat kita bersukacita. Amin. Sekalipun badai sini berganti, Tuhan mau kita tetap bangkit dan on fire. Yang mau katakan amin. Saya tahu saya mau banyak masalah. Ya, tapi yang ini yang Tuhan mau. Kita terobos. Amin. Karena kekuatannya Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita luar biasa. Haleluya. Lagi. Amin. Sambil menari saudara, angkat tangan kita, amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Katakan dengan kuat. Walau banyak rintangan Dan apalagi? dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, Katakan. tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Dengan kuat panggil Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu.
bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang percaya padamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, haleluya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Apapun musim hidup kita, tetap Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk isi hati Tuhan. Berbicara buat kami malam ini, ya Aba. Engkau Aba Bapa, Engkau penyedia. Kau tahu yang terbaik. Kami mau buka hati kami buat firman. Terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Lebih dari yang ku doakan. Yes, menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin Tuhan.
Ini pendekatan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Tolonglah Tuhan, jangan kami jadi Tuhan bagi diri kami. Engkaulah Tuhan bagi diri kami, Tuhan. Untuk itu pendekatan kami kepada Engkau bukan supaya keinginan kami Kau kabulkan. Jauhkan kami dari hal itu Tuhan. Melainkan supaya makin tambah tingkat pengenalan kami akan Engkau. Sejalan dengan itu makin militan kami mentaati Engkau Tuhan. Dalam kebenaran inilah Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Sehingga kami pulang sangat beda dibandingkan kami tiba, karena kami siap. Semakin berkurang, Engkau semakin bertambah. Berbicaralah, dalam nama Yesus kami memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih keras lagi. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Berdasarkan sejarah Alkitab. Berdasarkan apa Bapak Ibu? Diikuti sejarah gereja. Diikuti apa Bapak Ibu? Hari-hari seperti ini, hari-hari murid-murid Yesus meresponi pimpinan Roh Kudus. Makanya untuk mengerti pimpinan Roh Kudus, di samping Anda belajar Alkitab dengan benar, Anda juga belajar sejarah. Karena mayoritas orang Kristen meresponi pimpinan Roh Kudus beda dengan murid-muridnya. Akhirnya Roh Kudus bukan disenangkan, tapi Roh Kudus berduka akibatnya tanpa disadari. Oleh karena kita mau ikut Tuhan dengan pola pikir kita, konsep nilai kita jadi nggak nyambung. Kita harus mau dipimpin Tuhan dengan pikiran Kristus, konsep nilai Kristus. Yuk kita buka Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Ayat 4b dari kata hal ini. Saya baca ayat 4b, Bapak Ibu baca ayat 5, terus kita bergantian sampai ayat 15. Dengan catatan, perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat, bukan hanya kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Yang mengerti instruksinya katakan amin. Saya mulai. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Kenapa? Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lanjut. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia, who is he? Kalau Roh Kudus datang, tujuan utamanya ini bukan yang lain-lain. Roh Kudus akan mengisapkan dunia, mengisapkan kita akan dosa, kebenaran, penghakiman. Ini terutama, lanjut ayat 9. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Dia, yaitu Roh Kudus, akan memuliakan aku, yaitu Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Katakan amin. Lihat ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah, yuk dong Bapak Ibu, siumanlah kita perbedaan signifikan, percaya sama Yesus dengan yang lain. Perhatikan baik-baik. Kristen agama penebusan. Ulangi, Kristen agama apa? Yang tidak ada dalam kepercayaan lain. Konsekuensi lagi ditebus, kita dibeli Yesus. Kita bukan kepunyaan kita lagi, kepunyaan Dia. Secara de jure, begitu Anda bertobat lahir baru, Anda kepunyaan Kristus. Tetapi secara de facto harus ada Roh Kudus menolong supaya Anda bukan saja de jure, tapi de facto kepunyaan Kristus. Di mana de factonya? Taat absolut. Catat baik-baik. Tidak ada statement hidup yang berbobot menyatakan aku kepunyaan Kristus selain taat absolut. Catat dong baik-baik. Tanpa ketaatan yang absolut, statement hidup Anda mengatakan aku bukan kepunyaan Kristus. Saya ulangi. Tanpa ketaatan absolut, statement hidup kita berbobot mengatakan, aku bukan kepunyaanmu Yesus. Makanya kekristenan itu disimpulkan hanya satu, taat. Hanya satu. Tanpa itu, semua khotbah, semua penyembahan, semua itu bobotnya hanya ritual tanpa spiritual. Dan itu sedang terjadi. Sehingga ada orang khotbah tapi bisa pemarah. Ada orang khotbah bisa menipu. Ada orang pelayanan bisa berzina. Ini ngeri sekali sekarang. Makanya Roh Kudus, ulangi apa? Berapa kata Roh Kudus? 2. Jangan dipersulit, artinya Roh Kudus fungsinya roh yang memimpin hidup kita kudus. Sampai mati Anda gak bisa khotbah, gak ada masalah. Sampai mati Anda gak taat, selesai. Ini masalah yang serius. Arti kudus bukan sekedar suci. Halo? Suci itu bagian kekudusan. Arti kudus itu sama dengan khusus. Ulangi apa? Ulangi apa? Khusus. Jawab Bapak Ibu. Anda di rumah punya sikat gigi khusus untuk Anda atau boleh diganti-ganti? Jawab dong. Khusus untuk Anda. Sikat gigi saya saja nggak boleh dipakai istri saya. Nggak boleh dipakai istri saya. Apalagi kalau Anda bertamu ke rumah saya, Pak Riton pinjam sikat giginya dong. Waduh, ada apa ini? Ngawur loh. Ngerti? Halo, Anda ditolong Roh Kudus supaya Anda itu khusus untuk Yesus. Dan kalau khusus untuk Yesus, fokusnya ketaatan. Karena ketaatan itulah ada statement hidup yang berbobot. Aku khusus untuk Yesus. Tanpa ketaatan sama sekali orang itu gak ngerti Kristen. Ayo dong. Makanya Roh Kudus itu fokusnya kepada kekekalan. Bukan kesementaraan. Saya sedih, Roh Kudus melawat, yang sakit sembuh. Ada apa ini? Kok murahan sekali nih Roh Kudus ini?
Kenapa nggak berubah konsep orang Kristen? Anda sedang menghina Roh Kudus kalau fokus Roh Kudus kesembuhan. Itu nggak rela wajah Anda ini. Ayat 14, operator. Ayat 14. Kalimat pertama sama-sama baca 1, 2, ya. Yes. Roh Kudus itu memfollow up pekerjaan Kristus melalui kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Yaitu meninggikan Yesus Kristus. Kalau ada orang bicara Roh Kudus tidak fokus meninggikan Yesus Kristus, pasti ngelantur orang itu. Bukti Roh Kudus harus meninggikan Yesus. Makanya puncak kekristenan bukan bisa khotbah, bukan jemaat banyak, bukan banyak mujizat. No, bukan. Puncak pekerjaan Roh Kudus adalah hidupku bukan aku lagi, melainkan itu dia. Roh Kudus mempermuliakan Yesus. Sehingga kita kepunyaan Yesus bukan hanya de jure, de facto. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Hai suami, kasihlah istrimu. Pak Ridwan, istriku cerewet. Berarti Anda sedang ngomong, hidupku tetap aku lagi, bukan Kristus. Itulah rusak Kristen ini. Anda mengasihi istri, nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Sama sekali nggak ada kaitannya. Nggak ada amin bapak-bapak kalau God begini. Susah. Hai istri, tunduk pada suami. Bagaimana tunduk? Dia kasar. Anda tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Anda mengasihi istri, Anda tunduk pada suami karena Anda dikhususkan untuk Yesus dan Anda taat absolut bagaimanapun kelakuan pasanganmu. Itu Kristen yang benar. Kalau enggak, Anda sama sekali enggak ngerti Roh Kudus. Absolutely. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan nih. Karena rata-rata orang mati dulu baru siuman. Expire. Saya sedih ada pengkhotbah terkenal, jemaatnya begitu banyak puluhan ribu, bicara Roh Kudus, tapi punya istri simpanan. Kan menjijikkan seperti ini. Halo, Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat terkenal, tapi saking terkenalnya banyak orang gak ngerti. Ayo dong baca dong. 1, 2, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga. Supaya apa? Tujuannya kekekalan. Maka Roh Kudus bekerja supaya kita bicara kekekalan. Bukan kesementaraan. Roh Kudus memuliakan Yesus, fokusnya tujuannya kekekalan. Kok kita bicara sesaat? Short time? Ini yang paling bahaya tanpa disadari. Tujuannya kekekalan Bapak Ibu. Jawab Bapak Ibu, kalau lumpuh berjalan kelihatan atau enggak? Lazarus bangkit saat itu, kelihatan atau enggak? Laut terbelah, kelihatan atau enggak? Kelihatan semua. Itu mujizat terendah. Enggak ada istimewanya. Karena semua yang kelihatan, sementara enggak kekal. Tampilkan operator 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama baca 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab ini kalimat Anda bisa ngerti. Nggak perlu Anda sastra Indonesia. Sarjana, tamat SMP pun bisa ngerti kalimat ini. Fokusnya yang nggak kelihatan. Ada bapak-bapak pendeta, istrinya pendeta, suami istri pendeta. Mau cerai, saya bilang tidak bisa.
Pak Ridwan, 15 tahun aku menikah, istri saya tetap cerewet. Mau sampai mati? Iya. Sampai mati dia cerewet. Biarpun gak kelihatan tetap kasih istrimu. Kan fokus kita kekekalan. Kok gak ada amin ya? Amin berikutnya latah gak spontan. Halo, jangan korbankan ketaatan apapun permasalahan hidupmu karena fokus kita kekekalan. Bukan saat itu. Tolong jawab Bapak Ibu, mana dua Bapak ini beriman? Mana dua Bapak ini beriman? Bapak A berdoa, Tuhan 15 tahun aku menikah istriku cerewet. Tapi saya beriman dalam nama Yesus. Kuasamu gak terbatas, saya beriman. Tahun depan istriku gak cerewet lagi. Itu Bapak A. Bapak B, Tuhan 15 tahun aku menikah istriku cerewet. Berat rasanya. Tapi Tuhan kau kirimkan Roh Kudus supaya aku dikhususkan untuk engkau aku taat. Ujilah hati saya, tidak hatiku paling dalam. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Mana yang beriman? Yang pertama atau yang kedua? Jangan ibu-ibu duluan jawab dong. Kayaknya ada akar pahit. Saya mau tanya bapak-bapak yang spontan jawab. Kedua, gitu keren. Rupanya ibu-ibu yang jawab. Ayo dong, walaupun gak kelihatan tetap taat. Itu dia bicara Roh Kudus. Abraham ambil anakmu yang tunggal. Sembeli dia bagiku. Kelihatan Abraham gak ada domba. Disediakan Allah dilihatnya ada domba. Enggak. Percaya walaupun tidak melihat. Itu kekekalan. Buka Ibrani 11 ayat 1. Kenapa enggak ngerti Ibrani 11 ayat 1? Sederhana sekali Ibrani 11 ayat 1. Sama-sama baca 1, 2, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berimanlah, sakitmu sembuh. Itu bukan iman, itu keinginan. Berimanlah, mobilmu Avanza jadi Innova. Ada apa lagi nih? Aduh Kristen. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan langsung nang petir, sambarnya orang. Kenapa yang kelihatan lagi bicara? Yang begitu disukai jemaat, yang ketipu setan lah. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Jawab Bapak Ibu. Kalau lumpuh berjalan buta celik kanker sembuh. Itu membereskan hidup atau membereskan fisik? Fisik. Gak membereskan hidup itu. Sehingga tidak sedikit orang disembuhkan Tuhan Yesus mati masuk neraka lagi. Ayo dong, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semua sembuh, 9 masuk neraka. Ya Tuhan, kesembuhan mana pernah menghindari orang ke neraka? Mau saya ulangi? Kalau Anda nggak percaya, matilah nanti malam, intiplah. 9 masuk neraka. Halo, jangan anti kesembuhan. Ulangi. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ulangi. Yes. Alkitab mencatat ada kesembuhan. Tapi kalau Anda baca dengan cerdas, semua kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan dialamatkan kepada orang gak percaya. Bukan orang percaya. Dialamatkan kepada orang gak percaya karena kesembuhannya tujuannya apa? Tampilkan operator Markus 2 ayat 10-11. Tujuannya ayat 10. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu. Apa itu? Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tujuannya juru selamat. Yesus bukan penyembuhku. Yehova Jireh, Yehova Nisi enggak menyelamatkan. Yehova Elohim, Yehova Adonai itu menyelamatkan. 10 orang sakit kusta disembuhkan. Berapa yang mendekati Yesus penyembuhku? Semua. Berapa yang mendekati Yesus sebagai Elohim? 1. Beda. Ini seringkali orang gak sadari.
Lama-lama Yesus penyembuhku itu lama-lama menghina Yesus. Ayo dong. Maka Yesus mengadakan kesembuhan supaya tujuannya supaya kita mengenal Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Maka ia berkata kepada orang lumpuh itu ayat 11. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu dengan tujuan supaya mau dia diselamatkan. Yesus juru selamat. Itu tujuannya. Maka jangan lagi hampiri terus-menerus Yesus penyembuhku. Itu awal-awal boleh. Jawab Bapak Ibu. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Niat masuk surga nggak? Ya niat mati dong. Ada apa sih Kristen ini? Bingung saya Kristen ini. Kalau kau ikut Yesus penyembuhku kapan matinya? Penyembuhku itu hanya dimensi awal. Berikutnya harus juru selamatku, Tuhanku, Rajaku. Jangan lagi penyembuhku, kecuali Anda niat hidup selama-lamanya di bumi. Ayo dong. Makanya boleh nggak doa kesembuhan? Boleh sampai limit awal. Limit berikutnya lama-lama kesembuhan itu kebodohan. Ayo dong. Saya ulangi ya. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Delay 3 kali? Ngamuk jangan Anda. Ayo dong konsisten dong. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Bingung saya Kristen ini. Ada apa Kristen ini? Delay pesawat komplain. Delay ke surga haleluya. Kesurupan lo pada. Ada apa Kristen ini? Bingung saya. Makanya ada pendeta terkenal. Kalau saya sebut namanya Anda tahu. Pariton saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Saya beriman umur 120 tahun. Beriman 120 tahun. Itu bukan iman. Loh saya beriman. Itu kuantitas. Umur panjang bukan gambaran iman. Kalau umur 120 tahun gambaran iman, jawab dong. Yesus mati di kayu salib umur berapa? Kenapa nggak 120 tahun? Kenapa orang Kristen ini gagal fokus? 33 something. Jangan-jangan kematian Yesus lebih muda dari kita rata-rata. Apalagi dari Pak Timothy. Lebih muda jauh. Ya Tuhan, kok umur panjang? Saya bilang, sampai begini, kalau umurmu 120 tahun, kakak adikmu sudah pada mati. Jangan-jangan anak mantumu pun udah pada mati. Terus lu ngerepotin siapa lu? Gagal fokus. Makanya itu yang saya bilang, Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70, lebih daripada itu? 80, apa upahnya? Penderitaan. Itu Alkitab. Kenapa nggak dengar Alkitab sih? Makanya itu yang saya bilang ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi. Di antara pendeta dan dosen teologi. Bukan jemaat biasa. Di kalangan pendeta dan dosen teologi. 4 sesi. 2 sesi pertama istirahat coffee time. Lagi istirahat ada pendeta muda datang. Pak Ridwan setelah saya dengar pengajaran ini saya mau tanya apa itu? Umur anak saya 4 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Kalau gitu boleh doa kesembuhan. Langsung saya teriak. Berapa tahun? 4 tahun. Boleh. Langsung saya teriak. 4 tahun. Boleh. Langsung saya teriak. Ada pendeta lain datang. Pak Ridwan, umur saya 48. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Bagus nggak matematika Anda? 48 tahun berarti sudah setengah jalan belum? Kan 70 sampai 80. 48 tahun setengah jalan kan? Setengah suara dong. Ada apa Kristen ini? Ada pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 69. Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Ntar lagi lewat net loh. Ada pendeta yang udah pensiun emeritus. Pak pendeta, umur saya 89. Ya kenapa Pak? Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan?
Siap-siap take off lah. Take off lah. Ada apa? Kan fokus kita kagak take off lah. Kok tabu bicara kematian? Kalau Alkitab berkata hidup untuk Kristus, mati adalah bohong lu pada. Keuntungan doa kesembuhan melulu. Bingung saya kok gak nyambung. Buka Markus 1 ayat 42. Supaya kita dimuridkan dengan benar-benar. Supaya percaya kita menurut pikiran Kristus. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Kalau penyakit kusta sembuh, kelihatan atau enggak? Kelihatan. Kata mana representatif keterangan waktu dalam ayat ini? Kata mana? Seketika. Tahu enggak apa yang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Yang Tuhan sedang sampaikan, ini gampang sekali. Enggak repot-repot, seketika. Gampang sekali. Berikutnya, apa kata seketika? Ini mujizat terendah. Jangan hina Tuhan lah dengan mujizat-mujizat seketika. Itu terendah. Berikutnya, apa kata seketika? Gak ada unsur kekekalannya. Semua seketika gak ada unsur kekekalannya. Ayo dong. Saya ulangi. Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus enggak? Dibangkitkan perlu tahunan atau seketika? Ya. Setelah itu Lazarus bangkit, mati lagi enggak? Karena sementara mati lagi. Makanya yang Anda kenal di Pulau Gadung itu beda orangnya. Itu Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Beda orangnya. Mati lagi. Ketawa Anda mengandung kepedihan, susah. Makanya ada ibu-ibu bilang, puji Tuhan Pak Ridwan, kankerku sembuh 5 tahun lalu Bapak doakan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Karena sembuh itu gak kekal. Laut dibelah Tuhan gak? Melalui Musa Tuhan belah laut. Perlu tahunan atau seketika? Sekarang status lautnya terbelah atau udah gabung? Iya, gak kekal itu semua. Ya Tuhan, berimanlah mobilmu Innova jadi Alphard. Kok yang gak kekal didoakan? Lama-lama kita menghina Yesus ini. Tujuannya kekekalan. Apa itu kekekalan? Kita buka 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Yuk cerdas. Ini yang kekal kita lihat. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jawab dong, mana yang kekal? Hanya kasih yang kekal. Makanya Tuhan bicara kepada jemaat Korintus melalui Rasul Paulus. Tanpa kasih, gak ada nilai. Sekalipun iman kita sempurna, tanpa kasih, gak ada nilai. Ayat 1, 2, dan 3 pasal yang sama. Keliru Anda kalau memaknai kekristenan bukan dengan kasih. Absolut keliru. Hanya kasih yang kekal. Makanya Bapak Ibu, dengan segala dinamika perjalanan perkawinan Anda mulai kecewa dengan perkawinan Anda. Catat baik-baik, Anda sedang digembalakan setan. Catat baik-baik. Kalau Anda sedang kecewa dengan perkawinan Anda sedang dituntun setan. Ayo dong. Siapapun istrimu, siapapun suamimu dengan segala pencak silatnya, tetap kasihi. Enggak ada amin kalau kau begini. Menderita muka kalian ini susah. Mujizat yang tertinggi, saya ulangi, mujizat tertinggi sebagai penghormatan kita kepada Kristus dan Roh Kudus adalah Anda saling mengasihi apapun masalahnya. Itu mujizat tertinggi. Ini penting sekali. Kenapa? Lihat 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini kekal, kasih kekal. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kenapa kekal kasih itu? Sama-sama baca. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi. Ayo dong.
Ini ayat berbobot. Kenapa berbobot? Karena mengandung absolut. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sekalipun kau doktor teologi, sekalipun jemaatmu ratusan ribu, kalau kau tidak mengasihi, kau tidak mengenal Allah. Absolut. Ayat-ayat yang absolut, tolong rekam. Karena enggak semua ayat-ayat mengandung nilai keabsolutan. Ini absolut. Sakit sembuh enggak absolut. Kecuali Anda niat hidup selama-lamanya di bumi. Halo, kanker enggak serius. Tidak mengasihi serius. Itulah nilai Kristus. Saya ulangi, kanker enggak serius. Bagi orang enggak percaya, kanker serius. Karena kalau dia mati pasti ke neraka. Bagi orang benar, kanker enggak serius. Kalau dia mati pasti masuk surga. Bagi orang Kristen, kasih itu nilai tertinggi. Karena kalau kau tidak mengasihi, selesai hidupmu. Jawab Bapak Ibu, Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga? Niat mati dong. Berikutnya, kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, saya ulangi, dari Jakarta ke Surabaya, lebih efektif naik pesawat atau jalan kaki? Ngerti kan? Ayo dong. Kalau ke surga harus mati. Jawab, mana lebih efektif untuk mati? Kanker atau bisul? Halo, berarti kanker bagi orang benar nggak ada masalah. Efektif sekali. Siumanlah Kristen ini. Kalau bisul lama banget matinya. Gak efektif sekali. Maka lihatlah yang serius menurut Yesus serius. Lihatlah yang bernilai menurut Tuhan bernilai. Supaya kalian ikut Yesus gak keliru. Kanker gak serius, saking gak seriusnya, gak ada upah kanker maut. Gak mengasihi serius. Kalau kau gak mengasihi, pasti kau gak mengenal Allah. Udah pasti. Bohong itu serius. Berzina itu serius. Sombong itu serius. Dendam, sakit hati, gak mengampuni itu serius. Karena itu dosa semua. Dan upah dosa maut. Bukan upah kanker maut. Jadi jawab Bapak Ibu. Mana orang Kristen lebih sedih? Vonis dokter kau sakit kanker stadium akhir? Atau vonis firman Tuhan kau main-main dalam dosa? Mana orang Kristen sedih? Kanker atau dosa? Rata-rata kanker nangis. Loh kenapa mah? Dari rumah sakit nangis? Tapi aku kanker stadium 4. Nangis, orang senyum dong. Ada ibu-ibu itu, bu, jangan ngelawan suami, itu dosa. Biarin Pak, galak. Terbalik sekarang ini. Terbalik-balik karena banyak kesurupan Kristen itu. Tunduk pada suami, enak aja. Dia kasar. Ya Tuhan, kalau dosa galak. Kalau kanker nangis, memang lu gak kenal Tuhan Yesus. Ini sekarang terjadi. Makanya di gereja jangan lagi penekanan kesembuhan. Kecuali kita khotbah di kalangan orang gak percaya. Saya khotbah di Aceh, saya khotbah di Padang, saya khotbah di Madura, saya khotbah di pesisir Malaysia, saya khotbah di Thailand Selatan. Audiensnya orang gak percaya. Saya khotbah tentang mujizat. Karena itu dibutuhkan orang gak percaya. Bagi orang benar, gak lagi itu fokus yang gak kelihatan, fokusnya itu kekekalan. Kasih yang kekal. Buka Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama baca. Karena kasih kekal, apa artinya? Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Jikalau kamu mengasihi aku. Catat dong baik-baik. Anda dan saya nggak pernah keliru memaknai kekristenan. Kalau fokusnya mengasihi Tuhan. Nggak pernah keliru.
Caranya cuma satu. Ulangi, caranya cuma berapa? Lebih keras? Apa caranya? Taat. Menuruti segala perintah. Karena taat fokusnya bukan janji Tuhan. Fokusnya perintah Tuhan. Karena ketaatanlah ada unsur kekekalan. Ketidaktaatan unsur kebinasaan. Sederhana. Kasih itu kekal. Prakteknya taat. Allah adalah kasih. Ulangi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, image of God, imago Dei, maka manusia itu makhluk kasih. Makhluk kasih. Jangankan suami istri, kasihlah musuhmu. Karena Kristen itu makhluk kasih. Kalau kekristenan nggak disimpulkan makhluk kasih, keliru. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Artinya apa? Kalau kau segambar dengan aku, kalau kau makhluk kasih, makhluk kekal yang nggak dapat binasa, taat, perintah. Makanya ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah segambar dengan dia, langsung buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Langsung diberikan Tuhan perintah supaya Adam dan Hawa gambar Allah mengaktualisasi sebagai makhluk kasih, mengasihi Tuhan. Maka apa kata Tuhan? Lalu Tuhan Allah memberi bukan janji, perintah. Memberi perintah. Kenapa? Karena kau gambar dengan aku, kau harus taat kepadaku. Kalau kau mengasihi aku, kau taat. Ku berikan perintah. Supaya Adam dan Hawa mengaktualisasi sebagai makhluk yang kekal tanpa kematian. Baca. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, sama-sama baca. 1, 2, ya. Tahu nggak artinya? Kalau gagal fokus, nggak tahu artinya. Apa itu gagal fokus? Fokus buahnya, itu nggak tahu artinya. Fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Artinya, kalau kau makan, artinya apa? Kalau kau nggak taat, mati. Jawab Bapak Ibu, kalau mereka taat nggak makan buah, mati nggak mereka? Enggak. Ketaatan mengandung nilai kekekalan. Dari awal, bagaimana mereka mati? Kalau nggak taat. Ngerti nggak maksud saya? Perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu. Taati bapak-bapak. Sekalipun walaupun taati bapak. Kalau kau nggak taat mati. Ayo dong. Ini kan terjemahannya itu. Hai istri, tunduklah pada suami. Kalau suamiku kasar, taat ibu-ibu. Kalau kau nggak taat mati. Itu fokusnya. Jawab dengan ulangi dengan tegas. Ketaatan mengandung kekekalan. Ulangi. Ketidaktaatan mengandung kematian. Ulangi. Itu Bapak Ibu Kristen di situ. Bukan soal sakit sembuh. Bukan soal bisa khotbah. Bisa bernubuat. Bisa bahasa roh. Doktor teologi. Bukan itu penekanannya. Bukan itu penekanannya. Catat baik-baik. Jangan ada di antara kita anti sekolah teologi. Sekaligus. Jangan merasa rohani kalau Anda doktor teologi. Karena itu pengetahuan. Jangan ada di antara Anda anti bahasa roh. Anda ngawur kalau anti bahasa roh. Tapi sekaligus jangan utamakan bahasa roh. Karena itu bukan penentu. Jangan Anda anti nubuat. Sekaligus jangan utamakan nubuat. Utamakan ketaatan. Karena bukan hukum Taurat.
Karena mengasihi Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku. Maka Bapak Ibu Roh Kudus dikirim sebagai roh penolong, roh penghibur. Karena ketaatan akan perintah Tuhan, ada perlawanan dalam diri di sini. Maka kita harus sangkal diri, pikul salib supaya kita taat. Sampai titik apa? Bapak-bapak, kalau Anda nggak sampai titik kesukaan mengasihi istri, Anda belum mengerti siapa Tuhan. Harus sampai kesukaan. Walaupun istri saya cerewet, walaupun. Karena kita mengasihi istri, karena kita meresponi kasih Tuhan dan kita mengasihi dia. Harus kesukaan. Harus kesukaan tunduk pada suami. Harus kesukaan baca Alkitab tiap hari. Harus kesukaan memberikan perpuluhan. Harus kesukaan membalas kejahatan kebaikan. Harus kesukaan pada ketaatan. Kalau belum, Anda nggak ngerti Kristen. Makanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Tuhan Yesus satu-satunya pakar bahagia. Berkata apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta kalau Anda belum bahagia tunduk pada suami, kalau Anda belum bahagia mengasihi istri, kalau Anda belum bahagia disiplin baca Alkitab, Anda belum waras Kristen Anda. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Kalau Anda bahagia sakit sembuh, nggak bahagia mengampuni, Anda belum mengerti Kristen Bapak Ibu. Yesus ngomong orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Kok lu nggak bahagia tunduk sama suami? Habis suamiku kasar. Kenapa kekasaran suami mengendalikan Anda bukan Tuhan Yesus mengendalikan Anda? Sekali lagi, saya mengasihi istri saya bukan karena kelakuan istri saya. Walaupun kemungkinan, saya ulangi, kemungkinan apa? Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu di sini. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketawa ini penderitaan. Walaupun istri saya kemungkinan lebih cerewet dari istri Anda bapak-bapak. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya berbobot membatalkan saya mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Karena bukti aku mengasihi Tuhan, aku melakukan perintahnya. Maka kelakuan istri saya nggak bisa mengintervensi saya untuk tidak mengasihi dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Disitulah kita benar-benar meresponi pekerjaan Roh Kudus. Jangan lain-lain. Ini kebenaran. Akhirnya sekarang banyak orang khotbah nggak ada ketaatan. Bernubuat nggak ada ketaatan. Rusak. Tampilkan operator ayat terkenal. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini kan sangat terkenal. Selalu saya ingatkan kepada banyak orang Kristen kebenaran yang Tuhan nyatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam. Bukan. Entah serunya khotbah, nubuat, mujizat. Bukan. Entah penyembahan. Bukan. Bukan setiap orang. Kata setiap orang gak ada pengecualian. Lanjut bagian B-nya. Melainkan. Ulangi, melainkan. Kalau melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Berarti bicara ketaatan gak? Ketaatan. Dari awal Yesus murid-muridnya langsung ditegaskan ini. Kau nggak keliru Anda memaknai kekristenan. Karena apa? Ayat 22. Ngeri sekali ayat 22. Kenapa ngeri? Pada hari terakhir berapa orang? Ngeri kan? Tahu nggak Bapak Ibu bahasa Yunaninya banyak orang? Mayoritas. Itu bahasa aslinya. Bukan 50-50, apalagi minoritas. Mayoritas pendeta, mayoritas pengkhotbah, mayoritas dosen teologi, mayoritas pelayan-pelayan gereja. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat. Dianggap ini rohani. Halo, puji Tuhan ada mujizat. Puji Tuhan berubah. Tapi itu bukan kesimpulan rohani. Kesimpulan rohani pelaku firman. Iman tanpa perbuatan, lanjut, mati. Khotbah tanpa perbuatan, mati. Penyembahan tanpa perbuatan, mati. Oh berarti kita berbuat supaya kekal? Enggak. Bukti kita memiliki hidup yang kekal. Bukti kita memiliki hidup yang kekal. Kelihatan dari perbuatannya.
Ini penting sekali. Makanya orang yang bernubuat, ngusir setan, melakukan bunyi mujizat, khotbah, gembala sidang, apapun kalau nggak taat. Ayat 23. Sama-sama kita baca. Ayat 23. 1, 2, ya. Pada waktu itulah aku akan berseru kepada mereka dan berkata. Kenapa Tuhan katakan? Karena nggak taat. Kejahatan di mata Tuhan bukan sekedar berzina, membunuh, memperkosa. Kejahatan di mata Tuhan memaknai kekristenan bukan taat absolut. Itu kejahatan. Karena orang taat itu satu-satunya statement hidup yang berbobot. Anda sedang beribadah kepada Dia. Khotbah ibadah seperti ini tanpa ketaatan. Ini sekedar secara lahiriah, ritual tanpa spiritual. Orang kalau tidak taat, nggak ada penyembahan. Semua penyembahan di gereja, kalau bukan kesimpulan, itu hanya ritual tanpa spiritual. Semua penyembahan, khotbah dan sebagainya, harus kesimpulan ketaatan. Kalau bukan kesimpulan ketaatan, Anda dan saya sama sekali nggak mengerti Kristen. Ini penting. Makanya Roh Kudus dikirim memuliakan Yesus, yaitu kekekalan. Dan kekekalan itu kasih. Kasih itu adalah taat. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku. Sehingga Adam dan Hawa kalau taat, nggak ada mati-matinya. Tapi kalau kau makan, kau mati. Artinya kalau kau nggak taat, kau mati. Maka Bapak Ibu dari konsep awal, yang paling serius dalam kekristenan adalah ketidaktaatan. Itu paling serius. Karena tidak taat, punya statement hidup yang berbobot, kau bukan Tuhanku. Tidak taat, punya statement hidup yang berbobot, kau nggak pernah menebus aku. Aku Tuhanku, bukan kau. Tidak taat itu sangat serius sekali Bapak Ibu. Apa saja? Saya ulangi ya, kanker nggak serius. Anda dan saya nggak taat disiplin baca Alkitab, serius. Nggak taat disiplin baca Alkitab, serius. Jangan Anda mati dulu bersiuman. Expire. Ayo. Itu yang saya bilang, ada worship leader saya menyembah gemetar-gemetar, tapi nggak taat naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Serius. Serius kali itu. Lu kanker nggak serius. Lu naik motor lawan arah serius. Masa mati dulu baru siuman? Ini seringkali kita nggak selaras dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu ketaatan. Makanya bicara ketaatan, itulah fungsinya. Bagian-bagian terakhir. Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat 11. Ayat 5, 4 sampai 7 itu bicara nggak kelihatan murid-muridnya berduka cita. Tapi kalau Roh Kudus datang, Yesus naik ke surga. Jawab, kalau Yesus naik ke surga, dia kelihatan atau enggak? Enggak. Kalau Roh Kudus turun, kelihatan atau enggak? Enggak. Karena bicara kekekalan. Petrus sedih. Karena Yesus akan naik ke surga, enggak kelihatan. Karena mereka suka yang kelihatan. Yesus ada bersama dengan mereka. Enak tuh. 5 roti 2 ikan. Bisa makan 5.000 orang. Sisa berapa? 12 keranjang. Kelihatan atau enggak? Yang 12 keranjang itu masih ada tuh udah habis. Karena sementara itu. Udah habis. Jangan tunggu dapat Anda rotinya. Yang kelihatan itu sementara. Makanya untuk berikutnya jawab. Ketika murid-muridnya melayani. Ada enggak terjadi 5 roti diukan makan 5.000 orang lagi? Enggak. Karena itu sementara awal-awal. Ayolah. Jangan ragu Tuhan bisa lakukan itu. Tapi untuk bagi orang-orang yang belum kenal Yesus. Termasuk Petrus dan kawan-kawan. Belum kenal Yesus. Tapi bicara ketaatan. Itu kekekalan. Maka respon Petrus dan kawan-kawan. 2 bulan setelah mereka menyangkal Yesus. Tolong buka sebelum kita lanjutkan. Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Bicara ketaatan yang absolut. Dan setelah Petrus dan Yohanes disuruh masuk. Mereka diperintahkan bahasa Yunaninya diperingati dengan keras. Dilarang dengan keras. Supaya sama sekali
Petrus dan kawan-kawan jangan lagi berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Padahal Yesus perintahkan, pergilah beritakan Injil. Dilarang, diancam oleh pengadilan yang 2 bulan lalu pengadilan ini menghukum Yesus mati di kayu salib. Artinya, kalau kau lanjutkan, kami akan bunuh kamu. Apa yang terjadi ayat 19? Sama-sama baca, 1, 2, ya. Ayat 20 sama-sama baca. 1, 2, ya. Ini bicara ketaatan absolut gak? Iya. Silakan kamu pilih. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab bagi kami mental pengecut 2 bulan lalu. Kami menyangkal Yesus. Gak mungkin lagi. Gak mungkin lagi kami gak taat. Sekalipun kalian bunuh. Itu keren sekali. Makanya mulai kita praktekkan dari yang kecil-kecil. Begitu pasangan kita marah-marah, diri kita ngomong, kurang ajar nih bini gue nih. Ajar, maki balik. Langsung ngomong, hai jiwaku, silakan kau pilih. Kau taat sama dirimu atau kata Tuhan. Jangan lagi terus-terus begitu, hai jiwaku. Itu khotbah yang bagus sekali. Enggak ada amin. Norak. Begitu dapat pendapatan gaji. Wah, perpuluhannya nih gede nih. Aku kasih nggak? Aduh, sayang banget ya. Hai jiwaku, silakan kau pilih. Gitu keren sekali. Supaya apa? Nggak mungkin lagi kau tahu sama diri kau lagi. Sangkal diri dong. Itu keren daripada sekedar penyembahan-penyembahan tapi nggak taat. Nanti kita drakor. Tahu drakor nggak? Drama Korea semua kita di gereja nih. Penyembahan keren, khotbah keren, kelakuan gak keren. Akhirnya kita penipu-penipu rohani. Ngeri sekali. Kembali Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Kenapa ini tujuan Roh Kudus terutama? Ayat 8. Kalau Roh Kudus datang, ia akan mengisahkan dunia akan apa? Lanjut. Catat baik-baik dong. Kenapa dosa? Karena dosa bicara ketidaktaatan. Adam dan Hawa, kalau kau makan, artinya kalau kau tidak taat, mati loh. Dosa itu lawannya ketaatan. Dosa itu bukan bicara kekekalan, kebinasaan. Makanya saya ulangi Bapak Ibu, kalau Anda malas baca Alkitab, Roh Kudus sedih sekali. Makin sedih lagi, kalau Anda dengar khotbah ini, besok masih malas juga. Itu bahasa Jermannya dablek namanya itu. Ayo dong khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Ngapain khotbah-khotbah kesembuhan kalau kalian gak taat? Ayo dong. Tuhan sedih kalau Anda gak taat mengasihi istri. Kalau Anda gak taat tunduk pada suami. Tapi lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini. Tetap Anda gak taat mengasihi istri dan tunduk pada suami. Gak taat itu serius. Roh Kudus kurang kerjaan menginsafkan yang remeh-temeh. Roh Kudus kurang kerjaan menginsafkan yang gak serius. Tuhan bicara. Mobil aku nanti lihat mobil merah, saya topang tangan jadi milikku. Itu bukan Tuhan yang bicara. Kok itu dikembangkan banyak sekali beberapa tahun yang lampau. Kalau kau rindu mobil kau berdoa. Nanti kau lihat mobil yang kau pikirkan itu ada di pinggir jalan, topang tangan jadi milikmu. Itu rampok. Ada apa Kristen ini? Kok mental-mental kelenek diajarkan di gereja? Padahal sampai mati pun Anda nggak punya mobil, nggak ada kaitan dengan kekekalan. Kenapa yang begini-begini diajarkan? Makanya ayat 9 serius sekali. Sama-sama baca. Kenapa dosa? 1, 2, ya. Orang percaya nggak percaya bukan bisa khotbah atau nggak bisa khotbah. Orang percaya atau nggak percaya bukan soal bisa sakit sembuh atau nggak sembuh. Orang percaya atau nggak percaya. Anda main-main dalam dosa atau Anda nggak pernah dengan dosa. Itu ukurannya. Bukan yang lain. Kalau Anda masih main-main dalam dosa. Apa arti dosa? Tidak taat. Anda sebenarnya nggak percaya. Kalau Anda nggak disiplin baca Alkitab. Itu cerminan Anda nggak percaya sama Yesus. Karena dosalah gambaran orang nggak percaya. Walaupun bisa khotbah. Walaupun jemaatnya ratusan ribu.
Kalau nggak taat, nggak percaya. Yang kedua, ayat 10. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Ayo dong Bapak Ibu. Yang pertama gambaran nggak percaya. Yang kedua gambaran orang percaya. Dosa lawan ketaatan. Kebenaran bukti Anda taat. Makanya selalu saya ulangi. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bisa kalian bedakan nggak? Khotbah yang benar bisa keterampilan. Tanpa kaitan dengan kelakuan. Bisa. Kalau suami yang benar, pasti itu kelakuan. Berbahagialah Anda bapak-bapak jadi suami yang benar walaupun nggak bisa khotbah. Ini penting sekali. Maka, kenapa? Yesus pergi ke surga. Maka kita nggak melihat dia lagi. Dunia pun nggak melihat. Bagaimana dunia melihat Yesus? Dari orang Kristen yang pelaku-pelaku kebenaran. Itu menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Jawab Bapak Ibu, kalau khotbah bagus, banyak mujizat. Saya punya istri simpanan. Membuat orang kenal Yesus atau batu sandungan? Batu sandungan. Kalau nggak benar, batu sandungan. Arti batu sandungan, jadi membuat orang nggak ke surga. Penghalang. Makanya Bapak Ibu simpulkanlah kekristenan bukan sekedar khotbah yang benar, doa yang benar, penyembahan yang benar. Tapi kelakuan kita harus benar, dimulai dalam rumah tangga. Jawab bapak-bapak, mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Kok ketawa? Saya nanya kok diketawain. Maafkan saya, bukankah kita childish kekanak-kanakan kalau kita menikmati pujian istri orang? Maafkan saya, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, nggak ada 1/10 dibandingkan istri saya dalam mengenal saya. Nggak ada. Berarti bapak-bapak, kalau istri orang memuji kita, berangkat dari mengenal kita atau tidak mengenal kita? Tidak mengenal kita, jangan nikmati. Orang dia nggak mengenal kita, nggak berbobot pujian istri orang. Makanya kalau istri orang memuji kita, jawab. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan sampai ada garis. Kanan. Mental. Nggak sempat masuk. Lewat. Ada ibu-ibu, Pak Ridwan, saya suka sekali khotbah Bapak. Bapak itu sabar dan kebak. Nggak usah, Bu, nggak usah ngomong gitu. Ibu nggak kenal saya. Langsung saya mentahkan itu. Maafkan saya. Kalau istri saya menegur saya, berangkat dari mengenal saya atau nggak mengenal saya. Bodoh banget saya nggak menikmati teguran istri saya. Bapak-bapak kita sepakat ya. Bodoh banget kita kalau nggak menikmati teguran istri. Bodoh banget. Jangan ketawa dulu ibu-ibu. Sama juga ibu-ibu. Kalau Anda nggak menikmati teguran suami, memang Anda masih kesurupan. Terus menikmati pujian suami orang. Lucu-lucu sedih. Kita suka kebenaran. Ulangi 1, 2, ya. Yes. Benarlah bayar pajak. Benarlah ngendaran mobil. Benarlah kelakuan. Benarlah ucapan. Itu bukti dipimpin Roh Kudus. Bukan soal bisa penyembahan, bisa khotbah. Bukan. Penutup. Ayat terakhir, ayat 11. Sama-sama baca ayat 11. 1, 2, ya. Kegagalan orang Kristen gak berpikir suka gak suka Tuhan akan datang kedua kali. Dan dia datang kedua kali bukan sebagai juru selamat. Dia akan datang kedua kali bukan konteks Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Bukan. Dia datang kedua kali sebagai hakim. Jangan lupa. Dan banyak orang gak sungguh-sungguh menghayati ini. Ketika masa penghakiman gak siap. Kenapa firman ini diberitakan bagi kita semua? Karena Tuhan sayang sekali sama kita. Supaya kita gak gagal fokus. Kenapa? Lihat kalimat terakhir.
Akan penghakiman karena apa? Ayo dong Bapak Ibu, tunjukkan sama saya. Ada Tuhan di luar Yesus Kristus yang bisa mengalahkan iblis dan roh jahat. Gak ada. Saya ulangi, gak ada. Sesembahan apapun gak ada yang mengalahkan iblis dan roh jahat. Hanya Yesus yang sudah mengalahkan iblis dan roh jahat. Katakan amin. Hanya Yesus. Berarti musuh kita bukan darah dan daging. Bukan orang yang menfitnah kita musuh kita. Musuh kita roh jahat pengundang darah. Karena dia musuh kita sudah kalah. Berarti taat kepada kebenaran. Perhatikan baik-baik. Berarti taat kepada kebenaran bukan lagi masalah bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Karena musuh sudah kalah. Catat baik-baik. Suami mengasihi istri itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Istri tunduk pada suami bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Kita membalas kejahatan dan kebaikan bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Pilihlah mau. Itu menunjukkan Anda mau dikendalikan Roh Kudus. Itu ciri utama. Ciri utama dipimpin Roh Kudus. Suka taat sampai mati. Finishing well. Bagian penutup. Jawab Bapak Ibu. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Kepercayaan lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Mulai siuman. Supaya Anda jangan selera penjahat. Halo? Kalau penjahat suka terhadap sesuatu, siumanlah Anda. Sesuatu itu nggak ada istimewanya. Penjahat pun suka kesembuhan. Ada apa Kristen ini? Jadi nggak ada istimewanya kesembuhan itu. Karena penjahat pun suka. Halo? Ada nggak perintah Tuhan untuk kita taati? Kasihlah musuhmu. Ada nggak? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada nggak? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada nggak? Jawab dengan tegas. Penjahat suka nggak itu? Kepercayaan lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Masalahnya enggak juga. Enggak juga. Ngeri sekali Bapak Ibu. Ngeri sekali. Ya Tuhan. Kalau Anda pulang dari tempat ini masih gagal fokus untuk fokus ketaatan. Anda nggak ngerti firman. Kalau Anda suka kesembuhan. Apalagi Innova Anda jadi Alphard suka. Lu kan menghina Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda suka melakukan firman Tuhan. Itu membuktikan Roh Kudus mengendalikan Anda. Maka bangkit berdiri, kita tutup dengan Filipi 2 ayat 5-8. Inilah pikiran dan perasaan Kristus yaitu supaya kita taat sampai mati. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu suami istri, bapak ibu, orang tua dengan menantu, dengan besan, dengan teman-teman gereja dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Sangkal diri. Yang walaupun dalam rupa Allah nggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Militan sangkal diri menuju kepada pikul salib. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Sama-sama baca 1, 2, ya. Inilah pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita hidupkan. Bukti pekerjaan Roh Kudus terjadi pada kita. Taat sampai mati. Jangan gadaikan ketaatan karena kesulitan-kesulitan rumah tangga. Jangan gadaikan ketaatan karena kesulitan menghadapi menantu, mertua, besan dan sebagainya. Jangan. Jangan korbankan ketaatan sekalipun kita mati. Katakan amin. Mari kita tunduk kepala. Kita renungkan kebenaran ini. Saya tidak tantang Anda angkat tangan, tapi saya tantang Anda untuk berdoa secara pribadi. Responi pekerjaan Roh Kudus untuk nilai-nilai kekekalan, yaitu taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai garis akhir. 30-40 detik. Masing-masing berdoa. Jika ada dosa dan kejahatanmu
ditegur secara langsung atau tidak langsung. Jika ada perintah Tuhan, kau tidak taati, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan itu fokus kepada kematian dan kebinasaan. Ketaatan itu fokus kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Jadilah kuat dalam kebenaran firman. Sebab setiap orang yang dikuasai kebenaran tidak akan mungkin dikuasai oleh kekecewaan. Pulanglah, angkat kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang dahsyat, memberkati saudara sekalian untuk taat menjadi pelaku firman Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.